Alhamdulillah dilatih juga oleh Bapak Kiai Haji Yusuf Salim. Waktu itu 93 itu saya sempat mau diberangkatkan ke Mesir. Masya Allah. Alhamdulillah Tahrus bin Nimah komunitas pengusaha sedunia. Jadi donaturnya itu. Jadi yang datangnya itu perempuan-perempuan dari Jerman, Prancis, Itali, ada 7 orang. Komunitas pengusaha dunia? Iya. Yang muslim itu Brunei sama Malaysia. Kalau guru dunia dipandang sebelah mata, sampai ke pelosok-pelosok. Padahal mereka itu yang menanamkan pendidikan dari awal, gitu. Betul. Dari dasar sampai anak-anak kita bisa baca Iqra, bisa baca Al-Quran. Itu perlu loh suara kita mewakili mereka untuk memperhatikan bagaimana guru-guru agama di pelosok luar biasa kan. Akulah para pencarimu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Agung Prawoto di program kesayangan kita semua, Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Di samping saya sekarang telah ada salah satu tokoh inspiratif wanita Kabupaten Bandung Barat, yang mana beliau ini merupakan tokoh penggerak ya dari wanita Nahdlatul Ulama, yakni di Muslimat. Beliau sekarang menduduki jabatan strategis sebagai Wakil Ketua Muslimat Kabupaten Bandung Barat. Di samping saya telah ada dan telah hadir Teh Hin Hin. Iya. Damang Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Teh Hin Hin ini kebetulan sahabat Ngopi saat ini sedang mempunyai niat ya, atau mempunyai keinginan untuk menjadi wakil rakyat ya, ini sebagai anggota DPRD di Kabupaten Bandung Barat. Teh, bagaimana Teh persiapan Teh Hin Hin Teh untuk maju menjadi calon legislatif di Kabupaten Bandung Barat ini? Alhamdulillah, terima kasih. Hatur nuhun. Terima kasih Kang Agung. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau melihat persiapan, barangkali persiapan dari mulai beberapa aspek ya. Iya. Alhamdulillah, kalau di persentase mudah-mudahan ini sudah sekitar hampir 80% dalam berbagai hal gitu. 80%. Dari aspek aspek SDM disiapkan sebagai berbagai hal, aspek logistik, aspek dan sebagainya. Barang itu perlu persiapan memang, tetapi ya dijalani saja, mengalir saja. Ya, calon legislatif itu memang mau tidak mau harus mengumpulkan beberapa atribut ya untuk goal ketika ingin berniat untuk mengabdi, berkhidmat, apalagi di Nahdlatul Ulama. Perangkat-perangkat itu yang perlu dikumpulkan, jadi struggle buat kita supaya kita lebih percaya diri. Betul. Khidmat itu memang kalau niat khidmat itu menjadikan untuk berniat menjadi calon legislatif di khususnya Kabupaten Bandung Barat Dapil 4, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cihampas dan Kecamatan Batu Jajar. Luar biasa Kak. Mudah-mudahan ya itu tadilah dijalani saja, mengalir begitu saja. Karena kalau melihat apalagi zaman now luar biasa Kak. Ketika melihat kompetitor yang lain gitu sama-sama caleg itu beginilah dan sebagainya, ya kita mempersiapkan dengan bagaimana program yang akan kita laksanakan. Betul. Ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Insya Allah sudah kita mapping, sudah kita perencanakan Insya Allah dengan tim. Alhamdulillah. Mimpi besar apa Teh yang menjadi alasan Teh Hin Hin untuk maju menjadi calon legislatif? Ini mimpi besar apa ini sebenarnya? Mimpi besar sih sebenarnya klise ya Kang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Itu tadi begitu apapun ketika kita posisi kita sebagai ibu rumah tangga lah, sebagai kebetulan saya pendidik juga, alhamdulillah.
bersama teman-teman pendidik, kemudian ibu rumah tangga bersama lingkungan sekitar, ibu-ibu, masya Allah sekarang harus mengikuti zaman IT dan sebagainya ya. Nah itu tadi dari berbagai aspek, ya mimpinya itu berarti kita harus menjadi orang yang bermanfaat di segala aspek. Kang, apalagi masya Allah sekarang masalah IT harus kita menyelaraskan dengan zaman anak sekarang, zaman AI ya. Betul. Oh iya betul AI betul. Anak-anak TK pun sekarang masya Allah, kebetulan saya pendidik juga kan, pendidik di pendidikan anak usia dini. Dulu sempat juga di madrasah dini ya. Maksudnya di yang sekelas menengah ke atas, MTS. Kemudian bagaimana kita memposisikan itu tadi ketika sekarang saya berawal di pendidik anak usia dini. Alhamdulillah dari berbagai pendidikan itu kita melihat itu yang dasarnya itu golden age itu. Maka mimpi besar itu meskipun kita posisi apapun kita harus menjadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat tetapi dengan sekuat tenaga, sekuat kita kemampuan kita untuk selalu amanah di setiap bidang gitu. Itu tadi jadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sangat klise. Ya, itu barangkali salah satunya. Nah, untuk melihat peluang Teh, ini kan kita lihat di satu dapil ini tidak hanya Teteh yang nyalon ya. Kalau kita berbicara partai kan ini ada sekitar 19 partai ya. Yang terdaftar di KPU untuk mengikuti kontestasi. Bahkan di partai PKB sendiri, Teteh di PKB kan ya? Di PKB sendiri ya, di Dapil 4 ini kan ada berapa orang Teh calonnya selain Teteh di PKB saja? Di PKB, di Dapil 4 ini? 4 itu ada 10. 10. Oh berarti Dapil 4 ini memperebutkan 10 kursi ya? Iya mudah-mudahan ya insya Allah kita berarti kalau semua partai katakanlah full mengirimkan delegasinya 10 orang untuk mencalonkan diri jadi anggota legislatif kali 19 berarti ada 190 calon. Kuota cuma 10. Berarti ini ya akan ada yang gugur atau tidak terpilih atau tereliminasi itu 180 orang. Betul, ini kan sangat angka yang fantastis ya. Persaingan sengit ya. Ini kira-kira peluang Teteh gimana nih menurut Teteh sendiri? Kalau peluang mudah-mudahan yang kalau melihat kita wasilah atau syariat berkhidmat di Nahdlatul Ulama, kebetulan qadarullah alhamdulillah dari 2008 kita berkhidmat saya pribadi berkhidmat di Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung Barat sekitar tahun 2008 2009 mengawali bagaimana Kabupaten Bandung Barat itu secara adaptasi pemekaran kan dari Kabupaten Bandung Induk menjadi Kabupaten Bandung Barat. Nah di Muslimat NU kita mengawali berbagai halnya secara administratif dan sebagainya. Betul. Itu peluang ketika di Kabupaten Bandung Barat di tiap kecamatan atau PAC itu ada, kita tahu bahwa di Nahdlatul Ulama sendiri ada PCNU pimpinan pengurus cabang Nahdlatul Ulama seperti halnya di kota kabupaten lain. Kemudian di bawahnya ada MWC, kemudian ada Banomnya, Badan Otonomnya, ada Muslimat NU, Patayat NU, ada IPNU, IPPNU, Banser, Ansor. Itu kalau segi struktural beberapa persen didukung oleh berbagai banom, kemudian lembaga-lembaga NU juga alhamdulillah. Mudah-mudahan secara struktural mendukung dalam hal pencalonan ini. Kalau saya pribadi, tetapi tidak menutup kemungkinan tidak hanya saya pribadi, teman-teman yang lain pun alhamdulillah seperti itu. Jadi kita bersaing, tapi bersaing sehat. Bersaing sehat dari segi ke-NU-an ya, dari ormas organisasi masyarakat. Kemudian dari segi profesionalnya, jadi ada organisasi profesi. Ketika ada organisasi, kalau saya sebut itu pengalaman saya di Ikatan Guru Rodotul Atfal, kemudian IGRA, ya? di Himpaudi. Beberapa tahun yang lalu saya menjadi ketua Himpaudi Kecamatan Cililin. Oh, sempat jadi ketua. Jadi kita ada teman, ada rekan seperjuangan di Kepaudan ya. Kemudian di IGRA alhamdulillah sekarang juga kita sedang menjalani kalau secara struktural lah ada posisi pengurus dan sebagainya alhamdulillah.
kemudian di organisasi masyarakatnya yaitu di Muslimat NU. Muslimat NU. Ada teman-teman yang di Persistri kalau secara perempuan ya, ada teman-teman yang di Aisyah. Gitu. Jadi kita menyeimbangkan, menyelaraskan ketika kita berkhidmat di organisasi profesi, ada juga organisasi masyarakat, yang mana organisasi masyarakat Muslimat NU itu organisasi yang betul-betul organisasi masyarakat yang keagamaan. Barangkali itu alhamdulillah. Jadi sedikitnya ada ada siraman rohani dari segi spiritualnya, alhamdulillah. Betul. Di samping kita berkhidmat di organisasi yang lain, yang the finalnya itu di organisasi masyarakat yaitu NU Nahdlatul Ulama itu. Peluangnya insya Allah teman-teman yang dari PAUD-nya, dari RA-nya, kemudian IGTKI juga teman-teman insya Allah mudah-mudahan menjadi sebuah kekuatan power buat betul-betul saya percaya diri loh untuk menjadi seorang calon legislatif itu. Mudah-mudahan amin, dengan amin. sekuat tenaga, dengan tim yang sangat luar biasa ini, ya Allah, ya itu tadi ada optimisme, ada harapan lah, ada harapan, insya Allah. Tapi ketika kita tidak sesuai dengan realistis, beberapa hari yang lalu kan ada ada hal-hal negatif yang tidak bisa kita terima dengan kompetitor dan sebagainya ya, tapi nggak apa-apa. Kita berjalan saja, itu mengalir saja. Insya Allah. Nah ini saya pengen flashback nih Teh. Ini kan tadi kan sudah kita bahas perihal Teteh mau nyalon ya di DPRD. Kita pengen flashback nih. Teteh itu backgroundnya apa sih? Backgroundnya tadi kan sudah dibahas sedikit ya, guru gitu ya. Nah bisa dijelaskan Teh, maksudnya background secara pendidikan dulu apa gitu kan, kuliah di mana, kemudian berkarir sebagai apa gitu kan, sehingga punya kepercayaan diri untuk menjadi seorang calon legislatif gitu. Alhamdulillah. Tasakur bin Nikmah ya, saya tuh lahir di Cililin. Asli berarti ya, orang Cililin. Orang tua. Tapi ibu, mama itu dari Pleret Purwakarta, pesantren Al-Mutahar, Legok Pleret. Kalau bapak dari Cililin asli. Alhamdulillah ketika setelah SD di Cililin langsung dimasukkan ke pondok pesantren, salah satu pondok pesantren di daerah Ciparai, Baitul Arqam. Sanawiyah 3 tahun, aliyah 6 tahun. 3 tahun jadi 6 tahun di Baitul Arqam. Tahun berapa itu waktu di Baitul Arqam? Tahun 93 Sanawiyah MTS, 93 96 MA Madrasah Aliyah. Berarti waktu itu pimpinannya Mama Kiai Haji Ali Imron. Kiai Ali Imron, kebetulan saya di asrama Kubatul Khodro, ya di asrama Pak Kiai Haji Ali Imron. Alhamdulillah dilatih juga oleh Pak Kiai Haji Yusuf Salim. Waktu itu 93 itu saya sempat mau diberangkatkan ke Mesir. Masya Allah. Alhamdulillah tahun bin Nimah juara umum waktu itu. Tapi juara umum apa? Di Aliyah. Ranking ya. Ranking 1. Dan akhirnya sudah direkomendasikan 2 orang dengan teman saya Heri waktu itu, orang Ciroyom. Tapi karena satu dan lain hal tidak jadi, kalau tidak saya Mesir atau Kuwait ya waktu itu. Iya, Timur Tengah lah ya. Timur Tengah, iya. Tapi satu dan lain hal tidak jadi, itu oleh almarhum almarhumlah Kiai Haji Yusuf Salim Pakih. Beliau adiknya Bapak Kiai Haji Ali Imron. Dari Aliyah perjalanan waktu, tadinya saya mau ingin jadi seorang tahfiz Quran. Penghafal Al-Quran. Masya Allah. Tapi karena satu dan lain hal, ayah orang tua itu masukkan kami karena arahan dari Bapak Kiai Yusuf Salim Pakih almarhum, masuk ke pesantren Al-Fadiliyah Ciamis. Setelah SMA itu? Ya, setelah aliyah itu. Kuliah lagi? Pesantren lagi? Sebentar itu, dalam kurun waktu 1 tahun ya. Cibenying ya? Ya, Cibenying Kota Bandung? Al-Fadiliyah Ciamis. Ciamis. Ya, Cibenying ya. Cibenying. Iya. Nah setelah itu 1 tahun langsung, setahun itu tidak penuh di Ciamis, tapi ke Mande Al-Mukhtariyah Mande sempat di Cihamplas. Almarhumah Mama Hajah Sofiah. Itu yang tadi yang di Cibenying itu program pesantren biasa apa tahfiz
Tahfiz Quran tadi? Biasa. Oh, biasa. Kitab. Ya, Terus yang sama fikih. ke Mande juga sama kitab Kemana lagi. juga fikih ya. Sempat saya sendiri cari pesantren sampai ke almarhum Mama Kiai Ahya Babu Salam. Oke. Ke sana kemarin selama setahun. Kebetulan ada Uwa, kakak ipar Mama di dosen UIN. UIN ya, yang Sunan Gunung Jati Iya, kalau dulu Sunan mah ya. Gunung Jati, Masuk iya. ke UIN jurusan tafsir hadis. Tafsir hadis, Fakultas Usuluddin ya. Oh, emang gelarnya dulu STHI. STHI. Sarjana ya. Teologi Islam. Oh, oke. Pak Samu, saudara Oke, dari oke. Mama Asep Saipul Muhtadi, terus Bapak Wawan Sofwan, alhamdulillah beliau yang mengarahkan ya, sama orang tua juga mengizinkan, ya, alhamdulillah ke sana ke UIN, ke IAIN Sunan Gunung Jati. Oke. S1 alhamdulillah sampai selesai dengan Alhamdulillah. tergopoh-gopoh. Karena kalau aktivitas selama jadi kuliah, jadi mahasiswa itu kan, masya Allah. Organisasi juga organisasi UKM, ya unit kegiatan mahasiswa dulu UKM. iya. Sempat jadi wartawan juga di Suaka. Oh, Suaka. Itu sahabatan sama Kang Irfan Amali yang sekarang beliau di Muhammadiyah ya. Oh. Itu luar biasa, beliau tuh kakak tingkat Kang Oke, Irfan oke, Amali. oke. Terus Kang Irfan, Teh Yoda, itu Suaka dulu tuh suara kampus. Sempet jadi wartawan wawancara ke Pak Munawar Sajali dulu tuh. Itu ya. Terus UKM-nya itu kegiatan-kegiatan ya seperti biasanya mahasiswa. Kajian-kajian, kajian-kajian tafsir hadis gitu. Alhamdulillah, jadi dibersamai keilmuan umum, dibersamai itu mesti kan. Betul. Kalau betul, tidak, betul. kita akan merasa tidak ada pegangan, tidak ada panduan di organisasi umum, tidak apa-apa, lebih baik gitu, lebih baik dibersamai dengan organisasi yang spiritual gitu kan, kita menyeimbangkan diri. Betul. Jadi ada warning, ada alarm ketika ya insya Allah alhamdulillah gitu. Seperti itu. Dulu PMI juga sempat. PMI ya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ya. Iya, alhamdulillah. Oh, jadi terus kuliah, setelah itu beres. Tafsir hadis. Tafsir hadis. Pernah ngajar langsung? Ngajar apa langsung mendirikan RA ini? Sempat di Kiara Condong. Oh, sama sempat di Kiara suami. Condong. Pak Dede suami itu alumni juga dari IAIN. Beliau jurusan Sejarah Kebudayaan Islam. SKI Adab. ya. Kalau sekarang adab dulu, Adab. masih tarbiyah terakhir Oke, tarbiyah. oke. Di Kiara Condong itu di kakak ipar. Beliau punya madrasah diniyah. Oh, Madin. Ya, madrasah diniyah kita berkhidmat juga mengajar diniyah sambil kuliah, kemudian dipanggil oleh mama sama bapak itu, udah kesini aja ke Cililin. Ini kebetulan di depan tuh rumah bapak. Ya alhamdulillah jadi dikelola, bikin yayasan, lembaga dengan suami. Alhamdulillah sampai berdiri seperti ini. Kalau ini donatur, alhamdulillah ada. Ya, intinya ini merintis dari nol ya. Asalnya di rumah di depan itu 10 tahun kurang lebih. 10-15 tahun ya. Termasuk besar ini. Ini berapa meter persegi? Kalau 20 tumbak. Jadi 280 meter, 280 meter persegi. Di rumah itu sampai kamar itu dibobok jadi kelas. Untuk jadi kelas. Tahun berapa dulu berarti awal? Tahun 2001, 2002. Di depan di rumah sana. 22 tahunan ya. Tapi masih non formal. Belum ada yang formal RA ini. Kalau RA itu formalnya itu tahun 2005. 2002, 2001, 2002 tuh di depan di rumah sambil berjalan. 2005 masih di depan. Pertama kali ada RA, ada TK itu Al-Furqon di Desa Karangtanjung ini, sampai sempat sama salah satu aparat pemerintahnya itu minta tanda tangan, nggak dikasih. Kenapa? Alasannya apa? TK mang mual tepayu kayak gitu lah. Ada bahasa-bahasa itu ya, nggak akan laku lah TK di kampung. Kecuali di kota ya. Ya, jadi gitu ada image-nya. Tapi bismillah nggak apa-apa. Berjalan aja meskipun non formal belum diakui oleh pemerintah, tapi kegiatan pembelajaran tetap. Malamnya remaja, dulu tuh ada remaja kreatif. Al-Furqon Creative Center itu diisi dengan remaja dulu tuh, para remaja. Alumni tuh banyak sekarang, bapak angkatan.
non formal di depan, ada grup nasidnya sampai juara ke Jogja dan sebagainya. Kebetulan suami itu pengajar di sebuah pesantren di Ciamplas di Darul Falah. Beliau memegang itu kegiatan seni nasid. Suami ya. itu Ya, mengajar di Darul Al-Falah, Falah, di Darul Falah, di Ciamplas. pesantrennya, apa di sekolah formal? Pesantren Darul Falah, pesantren formal SMP-nya. SMP Darul Falah. SMP Oke, Darul oke, Falah. oke. Ya, akhirnya kegiatan-kegiatan masyarakat di sini alhamdulillah ada kelompok perempuan, perekonomian perempuan dulu tuh. Ya, sekarang berjalan waktu ya itu tadi kan kita harus tidak bisa menutup mata menutup telinga ya kan, karena gini apapun itu permasalahan mereka, terus mereka curhat dan sebagainya itu berawal dari itu saja. Iya, iya. Ya Allah, ya kalaulah tangan ini ada Brahma, Iya. kalaulah kemampuan ini Allah takdirkan dengan berbagai hal untuk membantu mereka, kenapa tidak? Berarti jalannya lewat itu tadi, betul, karena kerjasama pemerintah dengan masyarakat sekitar tuh luar biasa. Jadi kita sebagai penjembatan, sebagai wasilah pelantara supaya permasalahan mereka bisa tertangani, bisa tercover gitu. Jadi solusi lah kita, jadi problem solver. Insya Allah. Tidak hanya masalah ekonomi, masalah pendidikan sosial, pendidikan pun ya Allah. Pendidikan kan setidaknya anak-anak, apalagi zaman now ya anak-anak IT gadget terus ya. Lihat sampai misalnya wudu gimana bacaannya dengan artinya, sholat rakatan sholat bacaan dengan artinya, itu pendidikan yang sangat dasar gitu. Jadi mereka tuh masya Allah, alhamdulillah bertahap dari tahun ke tahun gitu. Ketika dalam hal pendidikan seperti itu, makanya PAUD pun di sini gratis dulu, sempat gratis. Alhamdulillah karena berbagai hal ada subsidi silang juga. Jadi ada anak-anak yatim du'afa masuk ke lembaga kita subsidi dengan beberapa donatur kita subsidi. Kemudian dalam hal sosial itu kan dulu masya Allah perkelahian anak remaja. Alhamdulillah kita sebagai pemerhati ya sedikitnya mengasih arahan ke anak-anak remaja. Ada kumpulan di sini dulu. Sekarang juga ada ketika ada turnamen sepak bola, ada alumni di sini yang mendirikan base camp atau komunitas sepak bola anak. Jadi disalurkan, diarahkan. Sekolah sepak bola mungkin. Sekolah sepak bola itu alumni ada di sini namanya Anden. Jadi dia tuh mendirikan itu komunitas anak-anak. Kadang sebulan sekali di sini. Jadi tapi dengan diingatkan mereka ya kalau waktu sholat ya alhamdulillah. Itu pembelajarannya harus seperti itu. Kalau tidak dari kita siapa lagi gitu. Apalagi anak-anak yang dilantarkan oleh orang tuanya kurang kasih sayang gitu. Mereka lari-lari kemana ke sana, akhirnya ditampung komunitas ini. Kemudian ada dari perekonomian pun itu berbagai hal ya. Misalkan dari kaum laki-lakinya itu kan ada sebuah program peternakan, pertanian. Alhamdulillah pelan-pelan gitu ada sebuah komunitas kelompok petani dan sebagainya. Tapi itu dulu belum begitu berjalan berjalan lancar. Sudah ada komunitas yang dibentuk. Jadi itulah di berbagai kita harus siap di berbagai hal, di berbagai aspek. Kalau tidak ya siapa lagi itu. Jadi wasilah, jadi pelantara. Oh gitu, seperti itu ya Teh. Oke, luar biasa. Teh, ini kan program ngopi Teh. Jadi ngopi itu ngobrol penuh inspirasi. Jadi teman-teman atau sahabat-sahabat yang jadi penikmat program kita itu sebutnya sahabat ngopi. Maka tidak afdol kalau tidak ngopi. Jadi ini kopi Teh. Ini sponsornya dari A Lot of Coffee Al-Fathu Teh. Oke, kita coba Teh ya. Oke. Gimana Teh? Mantap ya Teh? Iya, mantap. Luar biasa ya? Luar biasa. Luar biasa. Jadi ini kita didukung Teh oleh A Lot of Coffee Al-Fathu, kemudian ada juga Taruna Beton.
ada juga jaket keren dan harmonis komputer. Hebat. Oke. Memang tadi Teteh menjelaskan bahwasanya dalam rangka membantu masyarakat itu memang kalau kita memakai uang pribadi, Betul. mual kacumponan juga Terbatas. namanya, kita terbatas lah ya. Makanya dengan Teteh mencalonkan diri jadi anggota legislatif itu setidaknya dana-dana yang disiapkan oleh pemerintah itu memang betul-betul terasa ya, terasa oleh masyarakat sekitar. Yang minimal dapil Teteh yang meliputi Batu Jajar, Cihampelas, Cililin. dan Cililin. Ini kalau saya lihat sampai 10 kursi yang diperebutkan berarti DPT-nya juga banyak sekali gitu kan. Nah, ini menjadi challenge ya, challenge buat Teteh. Bagaimana kiranya di pemilu 2024 ini bisa terpilih gitu kan, seperti itu ya. Nah Teh, tadi saya agak menarik sedikit sih, Teteh tadi menjelaskan perihal perintisan pendidikan anak usia dini ini gitu kan. Saya juga kebetulan merintis pendidikan anak usia dini juga di Bandung, tapi bentuknya saya kober gitu kan. Kober. Kalau Teteh kan ini kan, nah cuma bedanya kan kalau di kota kan mungkin keuangan agak mudah gitu kan, beda dengan di Kabupaten Bandung Barat. Ini tadi saya agak menarik juga, Teteh dapat donasi berupa bangunan gitu kan, sarana. Ini Teh dihitung-hitung berapa Teh kalau ngebangun sama tempat ini, kalau Teteh harus mengadakan uang gitu? Ya, menurut informasi kebetulan ini kan komunitas pengusaha sedunia, jadi donaturnya itu. Jadi yang datangnya itu perempuan-perempuan dari Jerman, Prancis, Itali, ada 7 orang. Komunitas pengusaha dunia? Iya. Yang Muslim itu Brunei sama Malaysia. Teteh dapat akses itu dari mana? Akses kebetulan, alhamdulillah ada teman, terus punya saudara, punya link. Memang ini mobile donatur ini satu kabupaten itu hanya satu. Jadi sekarang tuh Indonesia tuh sedang mobile. Jadi sampai sekarang. Iya, Bandung Barat ini alhamdulillah itu qadarullah itu tadi. Jadi beberapa saat almarhum bapak mau meninggal tuh ya emang sudah ini. Jadi harus dengan syarat 20 tumbak. Ini semuanya syarat dari komunitas itu. Ini meja dari Jogja. Jam 3 malam sampai ke sini. Maksudnya dari Jogja tuh dikasih donatur Jogja apa dikasih donatur komunitas itu? Ya komunitas itu. Jadi komunitas berarti itu semua? Semua itu sampai mebelernya. Mulai loker. Nah itu kalau diuangkan berapa Teh? Katanya menurut mereka itu sekitar 300 juta. Semuanya ini? Iya. Beli ini tanahnya beli apa? Wakaf dari bapak. Oh, wakaf dari orang tua. Jadi 300 juta itu berupa bangunan. Tanah saja bangunan. Tanah bangunan. Oke. 300 juta itu. Ini sangat luar biasa ini. Terus tadi pengusaha mana saja Teh yang perempuan-perempuan tadi itu? Brunei? Itali, Brunei, Prancis, Australia. Masya Allah itu pas kebetulan dokumentasinya itu musibah ya. Musibah itu tahun 2014. Jadi musibah dokumentasinya itu terhapus. Makanya kemarin tuh sempat di Facebook juga dicari-cari. Itu ada Itali, Australia, Jerman, Prancis, yang datang tuh 7 orang aja. Ada laki-laki 1 orang dari Inggris kalau tidak salah. Itu semua datang ke sini, yang 7 orang itu. Ya di sini pas peresmiannya, launching peresmiannya. Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Ada yang itu. Muslim itu dari Brunei sama Malaysia. Malaysia sama Brunei. Tapi intinya semua perempuan, laki-lakinya satu dari Inggris. Iya. Inggris atau Australia kalau nggak salah ya waktu itu ya. Oke, ya 2014. Intinya pokoknya dari barat ya gitu ya. Betul. Oke, tapi beliau-beliau itu non muslim sebenarnya. Non-muslim, ada yang muslim ya. Yang tadi Brunei sama Malaysia kan. Iya. Non-muslim. 2014 ya? 2014. Ya, 2014. Semuanya ini disupport. Semuanya itu karena itu dapat rezeki yang tak ternilai. Akhirnya ketika kita ke masyarakat sekitar pun ya itu tadi dia ada subsidi, digratiskan, ya free lah gitu ya. Alhamdulillah, tapi keberkahannya luar biasa 2005 sampai sekarang berjalan seperti biasa aja, tidak ada Masya Allah ya kejadian ada alhamdulillah. 19 tahun Teh, luar biasa itu. Alhamdulillah. Di depan di rumah 11 tahun lah, kurang lebih 11 tahun. Di sini aja. Ini kan bisa menjadi inspirasi bagi
pemilik kober atau pendidikan anak usia dini dimanapun ya. Betul. Maksudnya Ya. kita jangan merasa keterbatasan dana. Sebenarnya dengan kreativitas, dengan jaringan, dana itu bisa dicari. Betul. Gitu kan ya? Betul, Seperti Kang. itu. Dulu sempat curhatan para guru-guru PAUD sampai detik ini. Bun, ini insentif guru PAUD seperti itulah ya, klise gitu. Tapi memang hal itu harus diperhatikan. Yeah. Kalau tidak didampingi, minimal caleg gitu. Ada misalkan mewakili mereka, insya Allah kita yang hafal, yang tahu di bawah. Sampai satu saat ada yang wawancara dari UPI ya, mahasiswa di sini S2 tentang madrasah diniyah bagaimana. Itu kan berkesinambungan antara PAUD, kemudian RA juga, dari PAUD lanjut ke diniyah. Kan kalau pendidikan agama itu diniyah harus itu dasar, lanjutan dari PAUD, dari pendidikan anak usia dini formal atau non formal. Kemudian ke yang ke formal, ke non formal di diniyah itu dimantapkan gitu ya. Ketika dasarnya sudah kuat, insya Allah ketika peralihan dari PAUD anak usia dini kemudian ke anak SD itu luar biasa sekarang. Ya Allah, ya itu tadi Kang, makanya pokoknya seluruh guru-guru atau pendidik PAUD, baik itu yang formal atau non formal. Kalau formal itu RA dan TK, kalau non formalnya itu kober, ada SPS. Sekarang tuh banyak SPS juga. Sama kayak kita formal, mereka itu menjerit, gimana ini regulasi dari pemerintah kebijakannya. Ketika kita sama-sama sekolah, masuk sekolah kayak guru RA, kayak guru TK, tapi perhatiannya kan beda. Iya. Itu harus diperjuangkan loh. Karena non formal. Non formal, iya. Maka siapa lagi yang tahu itu kan kita juga. Makanya harus ada ada dukungan lah. Ketika ada yang mewakili di calon legislatif, setidaknya aspirasi itu tersampaikan. Betul. Sangat Kang, ini sekarang juga sampai ada yang curhat gini, Bunda, aku satu bulannya 50.000, Bun, 6 bulan saja itu ketika ada rezeki ya, misalkan ada bantuan dari pemerintah, alhamdulillah kan sekarang ada BOP ya. Tapi kan alhamdulillah disyukuri saja, sedikit pun, Bun, ini 6 bulan dapat segini loh, gitu. Ya Allah itu. Terus apalagi kalau guru diniyah, maaf. Ya nggak apa-apa. Kalau guru diniyah dipandang sebelah mata, sampai ke pelosok-pelosok. Padahal mereka itu yang menanamkan pendidikan dari awal, gitu. Betul. Dari dasar. Sampai anak-anak kita bisa baca Iqra, bisa baca Al-Quran. Itu perlu loh suara kita mewakili mereka untuk memperhatikan bagaimana guru-guru agama di pelosok luar biasa kan. Seperti kalau di Bandung Barat itu ada Rongga, Gunung Halu. Kalau kecamatan mau rapat ke kecamatan saja jauh ya. Sampai ada yang 60.000, ada yang 100.000, mohon maaf. Apa biayanya? Iya, untuk naik ojek karena jauh dan sebagainya. Ojek dan sebagainya, dan sebagainya. Itu ya sama, guru PAUD juga sama. Mereka di daerah Kabupaten Bandung Barat ya, mereka mengajarkan bagaimana pondasi dasar. Tidak malpraktek, Pak Kang, tidak malpraktek. Jadi asal saja untuk mengajar. Betul. Tapi mereka itu luar biasa. Menanamkan bagaimana bisa huruf hijaiyah dari awal. Terus sekarang lanjut lagi ke diniyah. Itu luar biasa. Malahan ada guru PAUD, seorang guru PAUD siangnya itu mengajar juga di diniyah. Tapi perhatiannya itu dulu kan di KBB itu pernah ada guru insentif guru diniyah, guru ngaji ya. Itu hanya bertahan berapa bulan, sekarang sudah tidak ada lagi. Oh, insentif guru diniyah itu nggak ada? Sekarang di KBB itu lebih sekarang tidak ada lagi karena itu tadi kekuatan legislatifnya kurang kurang kerjasamanya di sana. Kalau kita ya itu tadi Kang. Maka ya itu tadi menguatkan mereka, wasilah kita di calon legislatif, di legislatif itu supaya kebijakan regulasi pemerintah itu
bisa berpihak pada orang-orang yang sangat luar biasa. Betul, betul. Orang yang begitu berjasa gitu ya. Guru-guru agama di PAUD ataupun di madrasah diniyah non formalnya Kak. Jadi perhatian itu tidak hanya ke guru yang formal saja. Mudah-mudahan dengan adanya kekuatan kita menuju itu, jadi mewakili mereka itu bisa menyuarakan bagaimana di bawah itu luar biasa. Betul. Makanya itu tadi tidak dipandang sebelah mata. Kebijakan regulasi untuk guru-guru diniyah, guru-guru ngaji apalagi gitu. Masya Allah tabarakallah itu. Oke, memang sih kalau kita berbicara tentang kesejahteraan guru ngaji apalagi ya, itu memang bayarannya itu 1 juta. Betul. Sabar, jujur, tabah gitu ya. Betul. Jadi ya Setengah. betul. 1,5 juta, terengah-engah. Oh, terengah-engah. Karena mereka saking sabarnya Betul. sampai terengah-engah. Astagfirullah. Tapi memang ya kita doakan mudah-mudahan meskipun di dunia memang tidak mendapatkan kesejahteraan yang baik gitu kan secara materi, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan di yaumil kiamah kelak. Amin, amin ya Allah. Nah, Teh mungkin untuk yang terakhir ya, mungkin Teteh bisa closing statement ya. Apa ada pesan yang mau disampaikan atau mau mengajak untuk masyarakat konstituen di Dapil 4 untuk bisa mendukung Teteh di calon legislatif, boleh silakan. Ya, terima kasih Kang Agung dan tim, ada Kang Ali, alhamdulillah. Sunda atau Indonesia nggak apa-apa ya. Wargi-wargi, saudara-saudara, alhamdulillah rekan-rekan sepupunya, para alim ulama juga mohon maaf, para alim ulama, para guru-guru kami, mohon doanya dan dukungannya untuk menghantarkan saya sebagai calon legislatif dari Partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa di Dapil 4, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cihamplas, Kecamatan Batu Jajar. Mari kita membuat perubahan yang sangat luar biasa, perubahan positif di berbagai hal. Itu saja barangkali, karena kita menjadi lebih baik lagi, akan lebih baik kalau menjadi orang yang beruntung kalau kita lebih baik dari hari kemarin. Makana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang orang yang lebih baik hari ini daripada hari kemarin, maka mereka adalah orang-orang yang sangat beruntung. Berubah untuk lebih baik lagi. Terima kasih Kang Agung. Tadi lupa Teh, nomor berapa Teh? Apanya? Nomor 4. Mohon maaf, Dapil 4 nomor 6. Partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 4, Cililin, Cihamplas, Batu Jajar, nomor 6. Nama lengkapnya Teh? Hinhin Hindayani, STHI. Terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza. Oke, baik sahabat Ngopi ya. Ini sangat luar biasa nih. Saya udah disebut Ngopi ini sudah beberapa episode Teh. Ya mungkin sudah beberapa episode, tapi ini baru sekarang ini ada narasumber yang sampai menitikkan air mata ya, karena ingin memperjuangkan kesejahteraan sesamanya, terutama yakni guru ngaji dan guru-guru PAUD. Apalagi namanya guru PAUD Teh, itu kan dia kan ibaratnya itu dititipi anak punya orang lain. Betul. Dan namanya anak kecil itu random, gitu kan? Pengen kencing, maaf, dia pengen Kalau ibunya nggak nganterin kan yang nyebokin guru PAUD-nya kan gitu kan? Itu kan sangat karena saya kebetulan kepala PAUD, jadi mengetahui hal-hal seperti itu. Ya kita doakan sahabat Ngopi, mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita, impian, harapan dari Teh Hinhin Hindayani ini bisa terkabul ya, bisa tercapai. Bisa Allah permudah jalannya semua, tidak ada yang tidak mungkin ya, semua bisa terjadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk Teh Hinhin Hindayani. Itu mungkin sahabat Ngopi semua, terima kasih telah menonton Ngopi episode kali ini dengan tokoh inspiratif Kabupaten Bandung Barat, Teh Hinhin Hindayani. Oke. Sahabat-sahabat Kopi semua, yang terakhir Teh nih, ini kan pilpres ya, sedang panas ya. Nah ini kira-kira pilihan Teteh yang mana nih ya? 01, 02, 04,
03. Stop. Jangan dijawab teh. Nanti jauh di bilik suara tanggal 14 Februari 2024. Oke. Sekian walafu minkum wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.